Apa yang bisa kita tangkap dan simpulkan dari kunjungan Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, malam minggu lalu ke Cikeas menemui keluarga Susilo Bambang Yudhoyono? Soal kemungkinan penjajakan koalisi Golkar, Demokrat, dan duet Erlangga-AHY, itu adalah satu kemungkinan. Tapi, ini kesimpulan yang sudah pasti kepagian. Pertanyaan yang menarik dan penting di sini adalah pertanyaan yang pertama. Soal permohonan Erlangga yang ditujukan untuk bertemu dengan SBY, sang Ketua Umum Majelis Tinggi Partai Demokrat, bukan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, yakni AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Mengapa Erlangga ingin bertemu SBY dan bukannya AHY, yang posisinya secara hierarki sejajar dengan dirinya sebagai Ketua Umum Partai? Ya, sudah pasti. Ini jelas mengindikasikan kalau Partai Golkar sangat paham bahwa di Partai Demokrat, sang pengambil keputusan tertinggi tetaplah SBY, bukan AHY, walaupun jabatan AHY adalah sebagai Ketua Umum. Ya, kita semua tahulah kalau AHY itu memang masih dianggap Ketua Umum yang anak bawang. Makanya, untuk bicara urusan yang maha penting seperti penjajakan koalisi atau hal krusial lainnya, Erlangga tentu harus sowan kepada SBY, bukan sekedar kongko dengan anaknya. Dan jawaban lain dari pertanyaan penting pertama ini, pertemuan dengan SBY mengindikasikan seberapa penting masalah yang ingin dibahas atau disampaikan oleh Erlangga kepada keluarga Cikeas. Kalau yang ditemui adalah SBY, ini pasti urusannya bukan ecek-ecek atau sekedar penjajakan koalisi tahap awal. Pasti yang hendak disampaikan oleh Erlangga adalah hal yang sangat serius. Dan bisa jadi memang ada pesan khusus yang dibawa Erlangga dari Presiden Jokowi untuk disampaikan kepada SBY. Nah, soal pesan dari Presiden Jokowi, ini membawa kita ke pertanyaan penting yang kedua. Pertanyaannya, apakah kunjungan Erlangga ke Cikeas itu atas petunjuk dan arahan dari Presiden Jokowi? Sulit rasanya kita percaya kalau Erlangga berani nyelonong gitu aja bertemu partai oposisi tanpa minta izin dulu ke Presiden Jokowi terlebih dahulu. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo, di Hot Topic. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban penting lainnya dari pertemuan Erlangga SBY sesudah yang satu ini. Dijamin bikin kaget. Apakah Erlangga menemui SBY atas persetujuan dan arahan dari Presiden Jokowi? Itu pertanyaan penting kita yang kedua. Jawaban atas pertanyaan ini tentu saja bisa ya ataupun tidak. Tapi sangat sulit rasanya untuk percaya kalau Erlangga berangkat ke Cikeas tanpa sepengetahuan Jokowi. 2 hari sebelumnya, Kamis malam, sewaktu Koalisi Indonesia Bersatu berkumpul di rumah Erlangga, membahas pembelotan Partai Persatuan Pembangunan yang merapat ke PDI Perjuangan dengan ikut mencapreskan Ganjar Pranowo, Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, menegaskan kalau dalam melangkah ke depan, Koalisi Indonesia Bersatu bakal minta arahan dari Presiden Jokowi. Makanya kalau di belakang semua ini ada persoalan arahan dan restu Jokowi, apa makna dari pertemuan Erlangga SBY itu? Apa maksud yang ingin dicapai dari pertemuan tersebut? Inilah pertanyaan penting kita yang ketiga. Coba renungkan, adakah langkah Erlangga bagian dari balasan Jokowi terhadap Surya Paloh dan Anies Baswedan yang 6 bulan lalu sudah melakukan deklarasi capres tanpa restu? Mungkinkah
Jokowi hendak membubarkan koalisi perubahan yang walaupun kemungkinan kecil ya, bakal jadi ancaman bagi legasinya dan masa depan pembangunan Indonesia. Adakah ini sebuah upaya buat mencegah Anies Baswedan dan para pengikut fanatiknya buat memainkan kartu politik pecah belah seperti yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017? Dalam konferensi pers sesudah pertemuan, baik Erlangga maupun AHY menyampaikan komitmen mereka untuk menjauhi politik identitas. Adakah ini tanda-tanda ke arah sana? Harus diingat, kita tahu dari penjelasan Ketua Majelis Pertimbangan P3, Muhammad Romahur Muzi atau Gus Romi, di acara Blak-Blakan 2045 TV, Sandiaga Uno sekarang ini sedang dalam upaya membajak Partai Keadilan Sejahtera dari Koalisi Perubahan. Ini juga konon atas arahan dan restu dari Jokowi. Jadi, adakah kedatangan Erlangga membujuk SBY dalam rangka melipat gandakan serangan terhadap Nasdem dan Anies? Sesudah PKS hendak dibajak, kini giliran Demokrat yang bakal diambil. Kita semua pastinya paham kalau koalisi 3 partai ini, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS, memang nggak stabil dan terancam nggak bakalan mengarah kemana-mana. Penyebabnya cuma ada 2 kursi, yakni Capres dan Cawapres yang tersedia buat jagoan partai. Makanya, dari koalisi 3 partai ini, 1 partai harus rela nggak dapat posisi apa-apa. Kita semua pastinya paham betapa galaunya SBY dan Partai Demokrat digantung selama ini. Sudah 6 bulan lamanya oleh Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga Yusuf Kalla, sang mentor dan promotor dari Anies. Bagi Demokrat, posisi Cawapres bagi AHY adalah harga mati. Soal ini harap diingat ya, posisi harga mati ini bukan demi kepentingan AHY sendiri. SBY pastinya sadar betapa kecil peluang AHY buat menang. Tapi, Partai Demokrat memang butuh efek ekor jas dari pencawapresan AHY untuk menjaga eksistensi mereka sebagai partai yang bisa bertahan di Senayan untuk punya kursi di DPR RI. Ini sangat penting buat masa depan Partai Demokrat dan kader-kader mereka. 2 kali pemilu tahun 2014 dan 2019, suara Demokrat terus melorot karena mereka nggak punya tokoh yang bertarung di Pilpres. Makanya buat tahun 2024 ini, AHY Cawapres harus jadi harga mati. Hanya posisi itu yang bisa meningkatkan kembali perolehan suara Partai Demokrat. Nah, ketika posisi labil Demokrat ini dipermainkan oleh Nasdem, Golkar dan restu Jokowi datang memberi jalan keluar bagi SBY. Manuver Golkar sudah pasti bikin pening Surya Paloh dan Yusuf Kalla. Bisa jadi kalau mereka ingin koalisi perubahan bertahan, ingin Anies tetap bisa nyapres, mereka harus menerima AHY sebagai cawapres Anies dan memberi kompensasi yang sangat besar kepada PKS. PKS sendiri sekarang punya pilihan lain. Mereka diberi Sandi dan P3 jalan keluar buat ikut masuk ke koalisi pemerintah, mengingat posisi Ganjar yang merupakan unggulan utama di Pilpres mendatang. Buat Jokowi dan Ganjar, majunya duet Anies AHY adalah kabar baik juga. Sebab semua pelaku politik paham kalau pasangan ini punya basis pendukung yang terlalu sama, sehingga nggak bisa membesar lagi. Selama ini Surya Paloh dan Yusuf Kalla juga paham kalau pasangan Anies AHY bakalan kalah di putaran pertama Pilpres. Makanya mereka berusaha keras menjodohkan Anies dengan tokoh berlatar belakang Nahdlatul Ulama. Bisa itu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ataupun Menko Polhukam Mahfud MD. Ini semata supaya peluang Anies buat bisa lolos ke putaran kedua Pilpres bisa lebih besar. Sekarang, dengan semua kerumitan yang sudah diciptakan Erlangga Hartarto dan Sandiaga Uno, mau nggak mau Surya Paloh dan Yusuf Kalla harus menerima cawapres AHY
dan memberi kompensasi besar kepada PKS. Kalau langkah itu dianggap tak menguntungkan, baik buat Surya Paloh maupun Yusuf Kala, maka bisa dipastikan koalisi perubahan bakal jadi koalisi kedua yang bubar jalan, menyusul almarhum Koalisi Indonesia Bersatu. Untuk sekarang ini, pasca deklarasi Ganjar oleh PDIP, kita tidak usah berharap partai-partai bakal sampai pada keputusan akhir, sampai pada koalisi akhir, dalam waktu yang cepat. Sebagaimana bisa kita lihat dari dampak manuver P3 dan Golkar, kondisi koalisi-koalisi bukannya semakin jelas. Sebaliknya, semuanya malahan semakin gak jelas dan berantakan. Sudah pasti kondisi ini bakal sangat menguntungkan bagi Ganjar. Dengan tiket capres di tangan, dia sudah bisa mulai kampanye keliling Indonesia. Dia sudah bisa mulai mengkonsolidasikan para pendukungnya, para relawannya, dan juga kader-kader partainya. Sementara itu, capres dan partai lain belum bisa mulai kampanye. Mereka bakalan terus disibukkan manuver-manuver membentuk dan merombak koalisi dan mungkin nggak bakal berakhir hingga dekat-dekat batas waktu pendaftaran ke KPU di bulan Oktober nanti. Praktis, sekarang ini Ganjar ada di posisi terdepan. Kalau beruntung, dia bisa kampanye sendirian keliling Indonesia selama 6 bulan ke depan, tanpa ada capres dan cawapres lain yang menyaingi. Nah, gimana? Sudah mulai paham kan peta permainan dan peta kepentingannya? Simak terus 2045 TV buat mendapat ulasan dan analisa terbaru tentang manuver-manuver politik menjelang Pilpres 2024. Saya Rini Budoyo dan kamu sudah menyimak Hot Topic.